Pernah nggak sih posisi kalian tuh sebagai produsen sebuah produk baru dan kalian tuh masih sebuah perusahaan yang baru membuat sebuah produk ya guys. Lalu karena kalian bikin produk kalian ini laku keras, kalian bagi-bagikan kepada reviewer-reviewer supaya bisa mereview produk kalian itu dengan harapan produk kalian bisa laku keras guys. Nah setelah itu ada beberapa reviewer yang menolak untuk mereview produk kalian dengan alasan karena produk kalian itu tidak terlalu bagus dan tidak memenuhi syarat dari kelayakan produk yang bisa mereka review guys. Nah mungkin kalian bisa agak sakit hati gitu ya. Wah ini reviewer kok nggak mau gitu ya review produk kalian. Nah mungkin kalau kalian melihat video yang satu ini, kalian bisa langsung merasa lega atas hal itu dan tidak sakit hati guys. Pingin tahu kenapa? Langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang barusan terjadi di Amerika, yaitu ada sebuah reviewer teknologi yang membahas sebuah produk dan akhirnya nggak lama kemudian perusahaan tersebut bangkrut. Oke, jadi ceritanya guys, ada reviewer teknologi dari Amerika yang sangat terkenal banget yang dinamakan MKBHD. Buat kalian yang suka teknologi pasti tahulah dengan Marques Brownlee ini ya guys, karena memang terkenal banget gitu. Channelnya itu nomor 1 di Amerika guys. MKBHD ini mempunyai satu buah channel khusus membahas sebuah produk electric vehicle yang dinamakan autofocus. Dan di channel autofocus inilah MKBHD ini mereview sebuah EV yang dinamakan Fisker Ocean. Nah di sini sebetulnya perusahaan tersebut tuh nggak pengen ya MKBHD ini untuk mereview EV mereka ini, dan berbagai alasan tuh mereka lakukan, seperti katanya harusnya nanti kamu review aja setelah ada updatean terbaru dari smart vehicle-nya ini, dan updatean softwarenya itu versi 2.0, jadi pasti lebih bagus jauh daripada yang sekarang ini. Nah tapi karena MKBHD ini penasaran banget ya, karena ini kan sebuah perusahaan startup untuk EV yang biasanya itu dia pingin nyobain gitu loh, kira-kira gimana. Akhirnya dia bisa dapetin ini sendiri untuk nyobain guys. Nah ternyata setelah dia nyoba, dia itu akhirnya mengambil kesimpulan sendiri dan menulis di channelnya tersebut bahwa ini adalah electric vehicle yang paling jelek yang pernah saya review. Itu kira-kira adalah judul dari reviewnya tersebut. Bahkan dia nggak nyebut namanya loh guys. Parah nggak sih? Jadi judulnya, "This is the worst electric vehicle that I've ever reviewed." Wah itu kayak ngebom banget nggak sih menurut saya. Nah lalu saya kan penasaran guys, seberapa jelek sih sebetulnya. Nah akhirnya saya coba lihat untuk review dari MKBHD ini di Fisker Ocean. Nah awalnya sih kalau saya lihat untuk soal desain, terus interior dan lain-lain, MKBHD itu malah memuji-muji loh guys. Jadi nggak jelek, mobilnya itu bagus banget. Untuk interiornya, eksteriornya, desainnya, semuanya oke banget. Jadi saya mikir gitu, apa yang jelek ini softwarenya ya. Nah kalau softwarenya yang jeleknya ini di bagian mananya gitu. Nah oleh karena itu saya lanjutkan lihat, dan ternyata guys sebetulnya untuk softwarenya sendiri itu not bad ya. Banyak keluhan-keluhan kecil yang diutarakan oleh MKBHD. Tapi begitu masuk ke bagian software yang tidak stabil, jadi kalau misalnya pada saat MKBHD tiba-tiba butuh untuk menyambungkan smartphone-nya via Bluetooth ke smart OS-nya di electric vehicle ini, itu sering gagal. Bahkan tiba-tiba bisa nyambung sendiri, putus sendiri. Dimana berarti koneksi dari Bluetooth-nya sendiri ini pun belum stabil, dan ya parah sih menurut saya. Itu kan annoying banget. Saya pingin dengerin lagu dari smartphone saya, tapi nggak bisa di smart electric vehicle gitu. Nah lalu banyak hal yang MKBHD ini pingin lakukan, seperti pingin pakai kamera yang ada di electric vehicle ini, tapi sering gagal. Jadi pada saat dia butuh gagal, pada saat nggak butuh bekerja. Jadi kan annoying banget ya.
bikin sebel gitu. Punya electric vehicle tapi nggak pinter dan sering bermasalah gitu. Lalu mulai muncul berbagai masalah yang tidak bisa ditangkap atau direcord semuanya di dalam video. Tapi ya itu, pada saat dibutuhkan nggak jalan, pada saat nggak butuh tiba-tiba jalan sendiri. Jadi kan ya bikin jengkel aja ya punya electric vehicle seperti itu. Bahkan electric vehicle kalau bisa kita katakan sekarang itu sama seperti smart car gitu ya. Nah ini smart car tapi kadang-kadang jadi dumb car atau mobil bodoh gitu. Nah yang paling parah sih setelah saya lihat sampai akhir guys, ternyata pada saat misalnya mobilnya itu udah dikunci dan kita mau balik lagi masuk ke mobil tersebut, kita nyalakan pakai kunci lagi, ternyata sering banget kuncinya ini tidak berfungsi seperti yang kita mau. Kadang-kadang mobilnya tetap kelok, kadang-kadang harus 2-3 kali dibuka baru mobilnya ini berfungsi atau terbuka. Jadi kalau misalnya kita lupa posisi mobil kita di mana dan kunci kita tidak berfungsi, itu juga kadang-kadang bikin kita bingung gitu ya. Wah, menurut saya ini sih stresin banget gitu loh. Jadi ya mungkin karena ketidakstabilannya ini, kalau kalian punya electric vehicle seperti ini, jadi nggak worth it banget gitu. Tidak bisa diandalkan pada saat kita ingin mengandalkannya. Dan ya itu, banyak banget masalahnya guys. Nah mungkin karena itu juga ya guys, itu company-nya sendiri, Fisker sendiri tidak membolehkan MKBHD itu untuk mereviewnya terlebih dahulu. Dan ingin agar ya setidaknya software update yang 2.0 ini muncul dulu baru bisa di-review. Tapi karena review yang jelek ini dari MKBHD guys, ternyata nggak lama kemudian saham dari Fisker ini langsung turun jauh. Dan karena sahamnya turun, sekarang Fisker ini udah ngomongin bahwa perusahaan mereka ini sudah dalam tahap bangkrut. Wah gila banget sih menurut saya. Jadi karena direview oleh satu buah YouTuber tech doang, langsung guys perusahaan ini bangkrut. Nggak pakai lama lagi, nggak nunggu lebih dari 1 bulan langsung bangkrut. Wah serem juga ya guys. Jadi buat kalian yang udah bagi-bagi sebuah barang dan ternyata reviewer tersebut nolak untuk nge-review dan bahkan mengembalikan barang kalian, kalian tuh sebetulnya harus legawa. Untung tidak di-review. Kalau di-review hasilnya jelek, nah produk kalian yang kalian harapkan laku itu malah nggak laku dan nggak bisa kejual sama sekali guys. Ya seperti kasusnya Fisker Ocean ini. Dan akhirnya kalau nggak laku dan nggak bisa kejual, perusahaan kalian yang baru mulai ini bakalan bangkrut. Nggak bisa dapetin duit tapi udah keluar duit banyak. Wah itu bikin stres gitu ya. Nah jadi mungkin buat kalian yang masih dalam tahap awal dan ditolak oleh reviewer, kalian harus bersenang hati ya. Karena ya itu tandanya kalian masih dapat kesempatan untuk hidup, menjual barang tersebut dan memperbaiki kualitas kalian. Siapa tahu kalau kualitas kalian udah bagus dan dicobakan lagi ke reviewer tersebut tuh bakalan dengan senang hati langsung mereview tanpa babi bu ya guys. Ya mungkin itu aja sih guys yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrol tentang apa yang ada di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah ya serem juga ya, sekali review jelek langsung bangkrut tuh perusahaan. Sadis.